Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Kali ini kita akan berdiskusi tentang zat gizi dan angka kecukupan gizi atau AKG. Sebetulnya slide-nya banyak sekali ya, tapi karena biar lebih efektif maka akan saya ambilkan beberapa slide yang memang wajib kalian pahami. Pertama adalah bahwa kemarin saya sudah menyampaikan tentang pengertian nutrisi. Nah, kalau sekarang adalah pengertian dari ilmu gizi. Nah, ilmu gizi ini adalah ilmu tentang makanan dan substansi-substansi yang terkandung di dalamnya. Gitu. Nah, meskipun istilahnya kita menggunakan nutrition science, tapi sebetulnya ketika kita menyebutkan nutrisi untuk kita sesama manusia, jadi dalam skup manusia kita lebih cenderung untuk menggunakan kata gizi, ya bukan kata nutrisi, karena ini agak ada term yang bisa juga digunakan oleh mahasiswa atau ilmu yang skupnya adalah hewani. Ya, jadi seperti di satu universitas yang berkaitan dengan pakan hewani, ya itu biasanya bukan ini sebagai nutrisi hewani. Maka untuk membedakan antara manusia dengan hewan, kita meskipun istilah kita yang kita tulis adalah nutrisi, tapi sebetulnya kita lebih cenderung untuk menggunakan istilah ilmu gizi, ya, jadi kegizian. Nah, kemudian makanan. Nah, makanan itu kita tahu dan kita sangat menyadari setiap hari kita akan bertemu dengan makanan dari kelompok hewani, ya maupun dari kelompok nabati atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, baik sumber hewani maupun sumber nabati atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ini mendukung, ya. Jadi kita bisa mendapatkan energi sekaligus adalah makan zat gizi yang terkandung di dalamnya itu berasal dari kedua sumber tersebut. Nah, pada intinya bahwa ketika makanan yang kita konsumsi ini nanti akan secara normal, ya, akan melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan terakhir adalah proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan atau tidak digunakan. Nah, kaitannya ini adalah bahwa gizi atau nutrisi atau zat gizi, ya, hasil dari proses pencernaan ini nantinya pada akhirnya akan digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ tubuh kita, ya, utamanya dalam menghasilkan yang bisa digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini kemarin saya sudah sempat menyebutkan bahwa apa sih sebetulnya pengertian dari zat gizi, ya, atau nutrien. Nutrien ini merupakan zat kimiawi yang terkandung dalam makanan yang penting bagi proses kehidupan. Ingat, ya, zat kimiawi. Jadi sebetulnya ketika kita mengkonsumsi makanan, yang kita konsumsi adalah sebetulnya zat gizinya, sementara zat gizi itu terdiri dari zat-zat kimiawi yang tersusun sedemikian rupa. Nah, zat gizi yang masuk yang kita konsumsi sehari-hari itu sebetulnya secara umum digolongkan menjadi 3 jenis. Pertama adalah zat gizi menurut fungsinya, zat gizi menurut kebutuhan, dan zat gizi menurut sumbernya. Nah, kalau berdasarkan sumbernya, ada sumber hewani, ada sumber nabati, yang tadi saya sudah sebutkan, ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Terlihat di sini, ya, ada gambar, ada kelompok daging-dagingan, ya, hewani, ada daging, ada ikan, ada telur, ya, kemudian sekaligus dengan produk olahannya. Kemudian ada kedelai, ya, kemudian ada juga produk olahannya berupa susu. Kemudian ada juga sayur-sayuran. Nah, kemudian pengelompokan zat-zat gizi menurut fungsinya. Nah, dari 2 sumber tersebut nanti akan dipecah lagi menjadi 3 bagian berdasarkan peran atau fungsinya. Jadi zat gizi itu bisa sebagai tenaga atau pemberi energi, zat gizi bisa sebagai pembangun, dan zat gizi sebagai pengatur. Nah, ketika zat gizi berfungsi sebagai sumber energi atau sebagai tenaga, perlu diingat, dan ini akan
penting ya ketika kita akan menentukan besarnya kebutuhan konsumsi atau zat gizi harian kita. Bahwa ketika kita mengkonsumsi 1 gram karbohidrat itu akan setara dengan 4 kalori. Jadi energinya itu nilainya adalah 4 kalori. Sama dengan kita mengkonsumsi 1 gram protein. Ya, sama nilainya ya. Jadi 1 gram karbohidrat atau 1 gram protein itu nilainya sama-sama 4 kalori. Nah, sementara untuk lemak 1 gram, ketika kita mengkonsumsi 1 gram lemak itu nilainya setara dengan 9 kalori. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kemudian mungkin masuk ke sini ya, fungsi zat gizi sebagai pembangun. Nah, dari 3 bagian tersebut ya, fungsi ini ya, fungsi sebagai tenaga atau pemberi energi, kemudian sebagai pembangun dan juga sebagai pengatur, itu masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri dan berasal dari sumber bahan makanan atau golongan bahan makanan sendiri-sendiri. Jadi kalau ini tadi yang pertama sebagai sumber tenaga atau sumber energi itu berasal dari 3 golongan makanan. Pertama adalah karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein. Ya. Nah, kemudian zat gizi sebagai pembangun itu berasal dari protein, ya, kemudian mineral, kemudian air. Jadi dari 3 golongan ini, ya. Fungsinya apa? Nah, masing-masing silahkan bisa dilihat ya. Fungsi pokoknya membentuk sel-sel baru, memelihara, mengganti sel yang rusak. Kemudian sumber dari mineral, ada beberapa jenis zat gizi ya dari golongan mineral. Kemudian ingat ya, air itu juga sebagai zat gizi pembangun ya. Sebagai pelarut, pelumas, dan ini menjadi alat bantu ya untuk transport ya zat-zat gizi serta sisa-sisa hasil pencernaan maupun metabolisme. Nah, kemudian fungsi zat gizi sebagai pengatur ini berasal dari protein, dari mineral, dari air, dan juga dari kelompok vitamin. Ya. Nah, kemudian berikutnya pengelompokan zat gizi menurut kebutuhannya. Ya. Ini yang ketiga. Jadi berdasarkan kebutuhannya, zat gizi dibagi menjadi 2 kategori. Pertama adalah zat gizi makro dan yang kedua adalah zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Kemudian zat gizi mikro terdiri dari vitamin, mineral, dan air. Kenapa disebut untuk karbohidrat, protein, dan lemak masuk kategori zat gizi makro? Kenapa vitamin, mineral, air dimasukkan dalam kategori zat gizi mikro? Kenapa disebut makro? Kenapa disebut mikro? Nah, ini karena tergantung dari kebutuhannya, ya. Jadi tubuh itu lebih banyak membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak dibandingkan dengan kebutuhan vitamin, mineral, dan air. Maka karbohidrat, protein, lemak disebut sebagai zat gizi makro karena kebutuhannya banyak. Ya, kemudian vitamin, mineral, air karena disebut mikro karena kebutuhan tubuh akan zat-zat tersebut memang sedikit. Walaupun sedikit, tetapi ini harus diupayakan ya harus diupayakan untuk dipenuhi, ya. Karena apa? Tanpa zat gizi mikro, nanti proses penyerapan, ya, pencernaan dan seterusnya, ya, dari zat-zat gizi makro terutama itu dan fungsi-fungsi dari tubuh tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini pertama masuk ke zat gizi makro. Ya, tadi sudah saya sebutkan dia berdasarkan jumlah kebutuhannya. Kalau makro pasti jumlahnya banyak. Nah, ini lebih ke sebagai sumber tenaga, ya. Kemudian juga sebagai zat pengatur sistem di dalam tubuh. Tadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, di dalam
kebutuhan ini ya, karbohidrat ya, utamanya adalah sumber karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Coba kalau kita perhatikan, ada padi, nasi ya, nasi itu kan berasal dari beras, beras itu dari padi, padi itu tumbuh-tumbuhan. Gandum pun juga demikian, dari biji gandum. Nah, jadi ketika karbohidrat dikonsumsi melalui makanan ya, nanti produk yang dihasilkan itu dalam bentuk gula sederhana. Jadi bukan karbohidrat tetapi dalam bentuk sederhana. Jadi pecah-pecah ya melalui proses metabolisme kemudian menjadi gula sederhana. Nah, baru kemudian diangkut ke dalam seluruh sel-sel tubuh. Ada dua golongan karbohidrat. Pertama adalah karbohidrat sederhana dan juga ada karbohidrat kompleks. Mudah-mudahan ada mata kuliah biokimiawi ya yang sudah mudah-mudahan kalian sudah dapat kata ini lebih bersinggungan ya dengan jadi ilmu gizi lebih banyak bersinggungan dengan ilmu biokimia. Jadi ketika kalian bertemu mata kuliah biokimia pasti akan ketemu dengan dua golongan karbohidrat ini. Jadi pembagiannya apa saja, kemudian dari karbohidrat sederhana ya, kemudian karbohidrat kompleks itu sebetulnya akan muncul ya. Jadi splitan dari masing-masing itu bentuknya apa saja. Ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, ada polisakarida, ada juga yang termasuk dalam bentuk serat ya. Kemudian protein. Protein juga ini fungsinya adalah sebagai pembangun, ya, pemelihara sel jaringan tubuh. Nah, protein ini terdiri dari asam beberapa jenis ya, dan jumlah dari asam amino, kemudian ada asam amino esensial dan ada asam amino non esensial. Ya. Ini adalah fungsinya dari protein. Selain sebagai pembangun tubuh, tetapi juga digunakan untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, sebagai pembawa pesan kimia, melawan infeksi, ya, kemudian mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Bayangkan, makanya ketika kita kekurangan protein, maka beberapa fungsi dari protein dari tubuh tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian lemak. Lemak ini juga berada di dalam makanan, gunanya untuk meningkatkan kebutuhan atau jumlah energi di dalam tubuh. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk membantu penyerapan vitamin ya, A, D, E, K. Ya, jadi ini vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian dapat menambah lezatnya hidangan. Coba saja kalau kalian makan ya tanpa misalkan tumis tanpa menggoreng, menumis tanpa minyak, ya, atau mungkin kalian makan dalam satu porsi itu tidak menggunakan atau tidak ada lauk hewaninya, ya, telur kah atau mungkin daging kah, ya, ini nanti akan terasa hampa, ya, hampa dan hambar. Kemudian konsumsi lemak dan minyak dalam hidangan sehari-hari dianjurkan tidak lebih dari 25% kebutuhan energi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan dari beberapa zat gizi tersebut. Nah, ketika konsumsi makanan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan berkurangnya konsumsi yang lain. Ya, apa? Rasa kenyangnya jauh lebih lama ya dibandingkan dengan ketika kita mengkonsumsi makanan dari golongan atau jenis makanan yang lainnya. Nah, kemudian masuk ke zat gizi mikro. Zat gizi mikro ini meskipun kebutuhannya kecil, tapi penting untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Nah, vitamin ya, untuk menjaga pertumbuhan yang normal, kemudian untuk menjaga fungsi tubuh, kemudian bagaimana supaya mempertahankan ya jumlah dari vitamin yang ada di dalam tubuh ini perlu diperhatikan. Nah, vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air, vitamin larut dalam lemak. Tadi yang sudah saya sebutkan di depan ada vitamin A, D, E, K, itu vitamin larut dalam lemak. Sementara yang larut dalam air adalah
ada 8 vitamin jenis ya, vitamin B kompleks, vitamin C, dan kolin. Nah, masuk ke ketika seseorang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin yang larut dalam air, maka risiko-risiko yang kemudian terjadi adalah penyakit biri-biri, adanya selosis, glossitis, seborrhea, pellagra, peripheral neuritis, megaloblastic anemi, metil malonic aciduria. Nah, kemudian juga terjadinya scurvy. Nah, kemudian vitamin larut lemak. Nah, ini fungsinya ya bisa vitamin A untuk penglihatan, gitu ya. Vitamin D untuk metabolisme, membantu metabolisme kalsium dan fosfat. Kemudian vitamin E sebagai antioksidan, vitamin K sebagai blood clotting, dan beberapa vitamin-vitamin sebetulnya ini masih dalam proses penelitian. Nah, bagaimana kalau terjadinya keracunan vitamin? Ini dimungkinkan karena apakah karena intake berlebihan atau mungkin faktor lainnya, ini bisa dimungkinkan ya, dan masih dalam proses penelitian juga. Nah, ini ada beberapa jenis dari vitamin ya, A, D, E, K, bentuknya, kemudian fungsinya, kemudian dari sumber makanannya, ya. Saya kira kalian sudah paham ya untuk vitamin E berasal dari apa, sumber makanannya. Nah, ini saya cantumkan adalah metabolismenya, ya. Kemudian ada fungsinya, kemudian bila terjadi defisiensi atau kekurangan, bila terjadi kelebihan maka akan terjadi keracunan atau tidak. Nah, ini nanti akan dibaca sendiri ya, baik vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nah, saya lanjutkan ke larut air. Ini dari B kompleks dan vitamin C. Nah, vitamin larut air ini bisa disintesis oleh tumbuh-tumbuhan kecuali untuk vitamin B12. Ya, jadi bisa didapatkan dari kacang-kacangan, dari padi-padian, dari tumbuhan berdaun hijau. Bisa juga diperoleh dari sel ragi, daging maupun susu. Nah, vitamin larut air ini berfungsi sebagai koenzim, ya, dan dapat diekspresi melalui urin, tetapi tidak menyebabkan keracunan. Nah, ini adalah beberapa jenis dari vitamin B kompleks yang penting dan terdapat dalam makanan. Ada istilah B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ini yang umum ya. Dan silakan kalian hafalkan ya nama-nama dari masing-masing vitamin B ini ya. B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 asam pantothenat, B5 niacin atau asam nikotinat atau yang kita kenal sebagai vitamin C. Kemudian vitamin G, maaf. Kemudian B6 pyridoxine, B7 disebut sebagai biotin atau vitamin H. Kemudian B9 itu disebut sebagai asam folat. Kemudian B12 disebut sebagai cyanocobalamin. Nah, masing-masing memiliki susunan kimia sendiri ya, kemudian bentuknya juga berbeda, kemudian memiliki karakteristik dan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, metabolisme sudah ada, kemudian untuk defisiensi ini
apabila terjadi ada kemungkinan beberapa perubahan ya pada tubuh, mungkin lebih ke gejala pada susunan sarafnya, kemudian gejala udin, yaitu pembengkakan, kemudian gejala pada daerah jantung, kemudian juga termasuk terjadinya gangguan saluran cerna. Ya baik, mungkin nafsu makan kurang, kemudian terjadinya gangguan pencernaan, dan juga terjadinya obstipasi. Sumber vitamin B1 ini lebih banyak berasal dari tepung-tepungan, kemudian mentega, jagung, dan makaroni. Kebutuhannya nanti bisa dilihat di AKG ya, angka kecukupan gizi ya, dari Depkes yang terbaru itu ada. Nanti silakan kalian bisa download melalui Google. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin. Nah, ini juga tidak mudah teroksidasi, stabil pada pemanasan. Ini adalah sistem metabolismenya karena terdiri dari beberapa komponen koenzim. Kemudian defisiensinya bisa terjadinya silosis, klositis, kemudian luka kulit, kemudian terjadinya vaskularisasi kornea. Sumber vitamin B2 berasal dari susu, daging, hati, ginjal, dan seterusnya, di mana ini dapat disintesa oleh semua tumbuhan maupun mikroorganisme, tetapi tidak dapat disintesa oleh hewan tingkat tinggi. Kemudian untuk B5 atau niacin, ini bentuknya kristal putih, serum, ya, larut dalam air, stabil dalam panas. Kemudian vitamin ini fungsinya sebagai koenzim. Defisiensi pada vitamin B5 bisa menyebabkan pellagra, gangguan saraf, ide kemerah, diare, dan kemunduran mental. Serta apabila terjadinya hipervitaminosis B5, kemungkinan ini karena hipervitaminosis asam nikotinat. Dan ini bisa menyebabkan kulit menjadi kemerahan maupun gatal. Nah, sumber vitamin B5 ini ada dari daging-dagingan, kemudian juga dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung asam nikotinat. Ya, contohnya seperti gandum, ragi, kacang-kacangan, kulit ari beras. Nah, kemudian juga berasal dari sedikit dari sayur, buah-buahan. Kemudian vitamin B6 atau pyridoxine ini bentuknya ada 3, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamin. Ini sama-sama aktifnya larut dalam air dan alkohol, tapi sedikit larut dalam pelarut lemak. Itu tahan terhadap pemanasan juga. Kemudian fungsi vitamin B6 ini utama untuk transport aktif dalam absorpsi asam amino, kemudian dalam sintesa hemoglobin, kemudian pada reaksi transulfurasi. Ketika terjadi defisiensi vitamin B6, nah dari beberapa penelitian, defisiensi vitamin B6 jarang terjadi, tetapi dimungkinkan dapat terjadi pada penyakit TBC, di mana pasien diberikan pemberian obat INH jangka panjang. Nah, kemudian vitamin B6 juga bisa terjadi defisiensi manakala ya vitamin B6 pada susu, ya susu formula untuk bayi. Ya, jadi kemungkinan karena terjadinya pemanasan susu sehingga nanti kemungkinan terjadinya gejala muntah, diare, ya ini akan lebih besar. Kemudian juga ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada daerah saraf. Nah, sumber vitamin B itu ada kuning telur, daging, ikan, susu, hati, kacang-kacangan, ya. Kemudian juga ada satu bakteri usus yang memproduksi pyridoxine, tetapi belum tahu ya fungsi atau peranan terhadap fungsi tubuh. Nah, kemudian B9 atau asam folat berasal dari kata folium atau daun, dari cincin heterobisiklik, pipidin, asam glutamat, dan PKBA. Stabil pada pemanasan ya dalam suasana netral alkali. Nah, asam folat ini ketika dikonsumsi ya ini bisa akhirnya kemudian diesensikan melalui urin ataupun maupun muduk. Ya. Dan kemudian ketika seorang mengalami vitamin B9 ini bisa mengakibatkan terjadinya anemia mikroplastik, klositis maupun gangguan gastrointestinal. Kemudian
misalkan asupan tidak atau kurang adekuat, ya sempurna, maka absorpsinya terganggu, metabolismenya menjadi abnormal. Ini bisa mengakibatkan terjadinya defisiensi vitamin. Kemudian sumber vitamin B9 berasal dari tumbuhan, kemudian bisa jadi sayuran, kemudian buah-buahan. Kemudian vitamin B12 terdiri dari vitamin vitamin B12A, B, dan C. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, secara umum bahwa fungsi vitamin B12 ini sebagai koenzim berperan pada hematopoiesis, kemudian pada hewan bisa mempercepat pertumbuhan hewan tersebut. Nah, kemudian bila terjadi defisiensi, maka dapat menyebabkan anemi megaloblastik. Kemudian juga adanya gangguan pada neurologis. Adapun sumber vitamin B12 berasal dari hati, susu, daging, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang tidak mengandung kobalamin. Kemudian kebutuhan ini yang sesuai dengan AKG. Kemudian vitamin C untuk vitamin C ada dua bentuk, ya, asam askorbat dan dihidroasam askorbat. Ini merupakan larut dalam air, ya, kemudian peka terhadap pemanasan maupun oksidasi. Metabolismenya terjadi di secara ini, ya, dimulai dari oksida usus melalui. Kemudian fungsi vitamin C ini untuk antioksidan terutama yang banyak dikenal, ya, kemudian sebagai anti stres, kemudian sebagai penyembuhan luka, ya, kemudian sebagai untuk mendukung periode pertumbuhan. Kemudian apabila terjadi defisiensi vitamin C, ini kemungkinan disebabkan karena adanya asupan makan yang kurang. Nah, kemudian kemungkinan risiko terjadinya scurvy atau skorbut, ini jadi kalau misalkan cadangan simpanan vitamin C dalam tubuh tidak dalam keadaan mencukupi kebutuhan. Kemudian vitamin C bersumber pada buah-buahan maupun sayuran hijau berdaun segar, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah para piramida makanan. Kita biasanya lebih berpatokan pada ini. Jadi kita ingat pertama, coba dilihat gambarnya ada 4 tingkatan yang tersusun, di mana untuk yang paling bawah sendiri itu golongan yang paling besar kebutuhannya. Ya, jadi golongan dari makanan dari karbohidrat, ya, kemudian di atasnya dibagi menjadi 2 bagian antara sayuran dan buah-buahan. Kemudian di atasnya lagi ada golongan ikan-ikanan maupun susu, ya, jadi produk olahannya, termasuk tahu itu juga di sini, ya, telur juga. Kemudian baru yang paling atas ini merupakan sumber yang memang harus dibatasi, yaitu lemak, kemudian garam, kemudian minyak. Nah, dan juga gula, ya, gula, garam, kemudian minyak. Semakin ke atas itu semakin menunjukkan bahwa kebutuhan akan golongan bahan makanan tersebut itu akan semakin lebih kecil. Nah, kemudian makanya jangan salah, ya, ketika kita membuat satu porsi makanan sudah ada ketemu dengan karbohidrat sejumlah takaran. Kemudian sebelum kita mengambil lauk baik hewani maupun lauk itu kan kalau orang Indonesia bilang lauk itu berarti bisa tahu tempe atau ikan, ya, atau daging-dagingan atau telur. Nah, tapi sebelum kita memporsikan tersebut, kita harus pastikan dulu. Jadi setelah karbohidrat, maka kita harus lebih dulu memporsikan sayuran maupun buah-buahan. Baru setelahnya sekian persennya adalah itu, ya, lauknya. Gitu. Ya, kemudian untuk penggunaan garam, gula, kemudian
garam, gula, kemudian minyak, ini sebetulnya bukan bagian terpisah, tetapi bisa jadi kalau misalkan kita memasak ya satu porsi, ini kemudian ada yang ditumis, ya kemudian ada yang menggunakan gula, ya mungkin kita minumnya pakai teh manis, ya maka gula yang kita gunakan itu juga harus dibatasi. Nah, kemudian berikutnya adalah mineral. Mineral ini diperoleh dari makanan karena tubuh tidak bisa memproduksi sendiri mineral tersebut. Nah, mineral ini tadi sudah di depan ya disebutkan bahwa peranannya terhadap pemeliharaan fungsi dari tubuh. Nah, mineral dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah kebutuhan tubuh. Yang mineral makro itu berasal dari sodium, seperti ya, sodium, potasium, klorida, magnesium, fosfor, kalsium. Nah, mikro ini bisa besi, tembaga, zinc, iodium, dan fluoride. Ya, kemudian fungsinya sebagai katalis dari reaksi biokimiawi, kemudian sebagai transmisi pesan sel saraf, membantu produksi hormon, pencernaan dan penggunaan makanan. Dan ini merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah. Nah, ini masing-masing ya dengan fungsi, kemudian reaksi kimianya. Kalsium ini juga potasium, kemudian besi. Ini adalah fungsinya ya, baik yang non kimia dan kimia. Kemudian zinc ya, ini defisiensinya bisa terkait dengan pertumbuhan maupun untuk maturitas seksual. Nah, kemudian air ini diperlukan ya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, dan bahwa air itu sebetulnya bagiannya adalah 2/3 ya dari berat tubuh. Jadi bayangkan kita sebetulnya tubuh kita berasal lebih banyak dari airnya ya dibandingkan dengan persentase dari organ yang lain. Nah, kemudian ini saya rangkum zat gizi esensialnya, baik dari karbohidratnya, lemak, protein, mineral, vitamin maupun air. Nah, berikutnya adalah AKG ya, angka kecukupan gizi. Ini sebenarnya dimulai sudah dari 1958, tetapi kemudian beberapa tahun, setiap beberapa tahun kemudian dijawab kembali, dan ini penyusunannya berdasarkan dari standar WHO atau FAO, kemudian hasil dari survei gizi dari masing-masing negara, kemudian dilihat dari kemampuan penyediaan makanannya, kemudian dari kedudukannya, kemudian dari ekonominya. Nah, angka kecukupan gizi ini kalau di referensi yang berbahasa Inggris, kita menggunakan istilahnya dari FDA atau Recommended Dietary Allowance. Jadi angka kecukupan gizi ini sebetulnya berapa sih sebetulnya konsumsi zat-zat gizi esensial yang digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hampir semua orang yang sehat. Gitu. Nah, kemudian di dalam AKG ini nanti berdasarkan patokan ya, ada beberapa indeks, misalkan umurnya kah, kemudian jenis kelaminnya ya, dan seterusnya. Tetapi istilah AKG atau angka kecukupan gizi itu beda dengan angka kebutuhan gizi, meskipun sama-sama AKG bunyinya. Kalau angka kebutuhan gizi itu istilahnya adalah dari recommendation gitu ya. Jadi ini adalah banyaknya zat-zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi yang adekuat ya. Kemudian kita harus perhatikan apakah terjadi
infeksi, gangguan metabolik, penyakit kronik, kemudian apakah terjadi abnormalitas yang lainnya dalam tubuh. Nah, AKG ini bermanfaat untuk penyusunan rencana, kemudian penyediaan suplai pangan penduduk atau mungkin kelompok penduduk. Ya, jadi bisa individu, bisa penduduk secara umum, bisa kelompok. Kemudian dapat menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan atau kelompok. Perencanaan perbaikan makanan institusi, kemudian dapat untuk menerapkan standar bantuan pangan, dapat memilih kecukupan persediaan pangan, untuk merencanakan program penyuluhan gizi, mengembangkan produk pangan baru dalam industri, dan menetapkan pedoman untuk labeling gizi dan pangan. Ya, kita perhatikan ya, kalau kita konsumsi makanan yang snack, masih di belakang ada nutritional fact atau labeling. Nah, untuk dasar perhitungan AKG di Indonesia, ini pertama adalah menetapkan berat badan patokan dulu untuk berbagai golongan penduduk. Bukan berdasarkan ini ya, golongan penduduk itu bukan karena yang miskin dengan yang tidak miskin, tetapi berdasarkan dari usianya. Kemudian menggunakan rujukan WHO, FAO, dan USA. Kemudian bahwa AKG ini merupakan sebuah standar mencapai status gizi yang optimal. Ya, jadi ada nanti di dalam AKG itu, untuk kalau kalian download nanti ada kelompok umur, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada tinggi badan, kemudian ada berat badan, kemudian ada berdasarkan dari aktivitasnya dan serta kondisi khusus. Dia dalam keadaan hamil ataukah dalam keadaan menyusui. Ini rincian kolom-kolomnya nih ya. Nah, ini juga penulis setiap 5 tahun sekali. Biasanya pembaruannya itu melalui forum Widya Karya Pangan dan Gizi. Kemudian kekurangan AKG ini tidak bisa dipakai untuk individu, jadi kita bisa menentukan AKG atau menggunakan AKG itu untuk kelompok penduduk. Kemudian kurang representatif karena ini nilainya nilai rata-rata ya. Kemudian revisinya terlalu lama karena beberapa tahun sekali. Nah, kemudian ini untuk penjabaran AKG dalam menu sehari berdasarkan kelompok umurnya. Jadi masing-masing dari AKG tersebut nanti akan bisa dijabarkan berdasarkan dari rentang usianya. Ya, ini ya. Jadi kalau masing-masing akan mempunyai karakteristik dan perbedaannya sendiri-sendiri. Ya, masih jauh lebih tinggi, kemudian dewasa sudah mulai mengalami penurunan, ibu hamil naik, ibu menyusui juga iya. Nah, usia lanjut, nah ini juga nanti ada beda ya antara anak-anak dan balita, ya, remaja dan dewasa. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkenan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya kira nanti bisa disampaikan pada saat nanti pertemuan terakhir ya, ketika kita akan masuk ke topik penilaian status gizi. Dan kali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.